Selamat pagi Pak Ignes. Pagi Pak. Salam sehat Pak. Ya baik Pak Indra. Ya, kebetulan yang dipakai di GOP1 ya, waktu itu yang menggunakan produk papan gypsum Jayabot Citrox ya yang standar. Kemudian selain itu untuk yang partisinya atau drywallnya atau istilahnya dinding gypsumnya itu menggunakan yang jenis moisture resistant atau biasanya kita sebut dengan nama wet area optimum. Kalau dari sisi kontribusinya atau sebutlah prosentasenya, kebanyakan sih larinya ke plafon ya atau ceiling atau langit-langit. Sementara kalau untuk yang di area partisi atau dinding gypsum itu juga ada beberapa yang digunakan di GOP1 ini. Nah, dari sisi company seperti yang tadi sampaikan Pak Ignes, nggak cuma produknya tok ya yang green, tapi juga mulai juga dari proses produksinya. Untuk yang Jayabot saat ini, alhamdulillah sudah bagian dari Green Building Council Indonesia ya, sudah membership sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Kemudian produk-produknya sudah melabeli dirinya dengan Green Label Singapore Certificate. Kemudian dari sisi perusahaan produksi juga kita sudah comply dengan 9001 ataupun 14001. Dari sisi produknya juga lightweight ya, masuk ke lightweight system baik itu yang plafon maupun yang dindingnya. Kemudian dari sisi indoor health dan juga comfort, terutama untuk yang IHC 3, seperti yang tadi Bapak sampaikan, harus bebas dari material-material yang berbahaya. Selain itu dari sisi emisi juga no formaldehyde, ini juga dipastikan aman, dan juga pastinya no asbestos ya. Kemudian yang terakhir ini masuk ke IHC 9, ini lebih banyak ke performa kenyamanan dalam ruangan ya. Biasanya lebih ke arah acoustic performance. Jadi dalam ruangan kalau misalnya kita menggunakan material yang mempunyai performa akustik yang baik, itu dari sisi ruangannya akan lebih nyaman. Kemudian kalau kita bicara juga tidak bergaung atau bergema. Saya nanya bisa nggak Pak Indra? Silakan Pak Indra Ignes. kan ada Green Label Singapura ya, Jayabot ya. Nah ini perusahaan-perusahaan bukan Jayabot yang lain kan tidak ada Green Labelnya misalnya gitu ya. Nah, bisa nggak dari yang punya Green Label ini seperti Jayabot, kandungan karbon embodied-nya dibandingkan dengan yang tidak Green Label itu berapa bedanya gitu? Bisa ketahuan nggak Pak dari sertifikasi itu Pak? Kalau dari detailnya bisa terlihat Pak, terutama dari test report-nya. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan tradisional walk ya, misalnya kalau kita bicara drywall versus brick wall misalnya, atau ALC wall. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin bisa kita coba breakdown lebih dalam lagi. Nanti kalau Bapak berminat mungkin kita bisa coba set kita diskusi lebih lanjut ya Pak ya. Tadi kan GBT punya net zero healthy gitu kan. Nah, net zero-nya seperti tadi ya, bagaimana kita menzerokan bangunan nanti energinya, nanti karbonnya gitu. Ya. Karena itu saya perlu sekali nanti dengan Pak Indra diskusi ya dan dengan beberapa material lagi. Ayo tolong catat yuk. Itu kita mau zoom. Kalau yang dia punya Jayabot dulu deh, Jayabot punya karbon embodied berapa, kalau board yang lain berapa. Saya mau tahu itu berapa bedanya yang Green Label itu karbon embodied-nya gitu ya. Itu penting sekali karena dengan memilih Green Label itu kita pengen bahwa ada statement yang terukur bahwa ternyata karbon embodied-nya lebih rendah gitu. Jayabot, kini dan seterusnya.